Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Dia Elma Fitriana dengan NPM 1903031015 akan mempresentasikan materi tentang hardware dan software. Yang pertama, hardware. Hardware adalah suatu komponen yang ada pada komputer, bisa dilihat secara kasat mata dan mampu disentuh secara fisik. Hardware berperan sangat penting dalam komputer karena fungsinya yang mengolah informasi mentah menjadi satu informasi yang baru dan berguna. Contohnya ada banyak, yakni salah satunya adalah CPU atau Central Processing Unit. CPU berisi rangkaian sirkuit yang menyimpan instruksi-instruksi pemrosesan dan penyimpanan data. Yang kedua, yakni monitor. Monitor merupakan alat yang mampu menampilkan teks maupun gambar dari data yang sedang diproses ke dalam CPU. Yang ketiga, contohnya yakni keyboard. Merupakan alat untuk memasukkan data maupun perintah ke CPU berisi dari rangkaian huruf, angka, dan tombol fungsi yang lainnya. Speaker, mouse, dan masih banyak lagi. Fungsi hardware, yakni menerima input, mendukung kinerja komputer sebagai pengolah data, menampilkan input proses, memberikan output, dan menyimpan data. Jenis hardware yang pertama, yakni adalah input device. Input device atau perangkat masukan merupakan bagian dari hardware yang berperan dalam memasukkan data seperti gambar, teks, video, atau audio ke dalam komputer. Contohnya yakni ada keyboard, mouse, webcam, dan mikrofon, dan masih banyak lagi. Jenis hardware yang kedua yakni proses device. Proses device atau perangkat pemroses merupakan otak komputer yang berfungsi untuk mengolah informasi yang dimasukkan ke dalam komputer. Contohnya seperti VGA, ada RAM, dan ada CPU, dan masih banyak lagi. Jenis hardware yang ketiga yaitu ada output device. Output device atau perangkat keluaran merupakan bagian dari hardware yang berfungsi untuk menghasilkan informasi baru atau data yang berguna dan dapat dimengerti user. Contohnya yakni ada monitor dan ada printer, dan masih banyak lagi. Jenis hardware yang keempat yakni adalah storage device atau perangkat penyimpanan, merupakan bagian dari hardware yang berfungsi untuk menyimpan data di dalam atau di luar komputer. Fungsi dari storage device ini adalah untuk mengolah berbagai jenis data yang nantinya bisa digunakan oleh para user komputer. Selain itu, storage device juga berfungsi untuk membagikan berbagai jenis data ke user lainnya. Storage device dibagi menjadi dua, yakni penyimpanan primer dan penyimpanan sekunder. Penyimpanan primer digunakan untuk membaca, menulis, dan melakukan proses pengolah data yang ada pada penyimpanan primer. Ciri-ciri dari penyimpanan primer ini adalah memiliki kecepatan akses yang tinggi, tidak memiliki kapasitas yang besar, dan mampu diakses oleh CPU dan hanya bisa menyimpan data sementara sebelum nantinya disimpan secara permanen di penyimpanan sekunder. Sedangkan penyimpanan sekunder adalah media penyimpanan data dari hasil olahan dari komputer atau CPU. Ciri dari penyimpanan sekunder ini adalah memiliki kapasitas yang besar dan mampu menyimpan berbagai jenis file data seperti gambar, dokumen, audio, dan lain sebagainya. Contoh dari storage device ini
yaitu ada memori, ada flash disk, ada kaset atau CD, dan masih banyak lagi. Materi yang kedua yakni software. Software adalah kumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Data elektronik yang disimpan komputer bisa berupa program yang berguna untuk menjalankan suatu perintah. Fungsi software yakni menyediakan fungsi dasar untuk kebutuhan komputer. Yang kedua, mengatur setiap hardware atau perangkat keras yang ada pada komputer. Yang ketiga, sebagai penghubung antara beberapa software lain dengan hardware. Yang keempat, sebagai penerjemah suatu perintah software lain ke dalam bahasa mesin sehingga dapat dimengerti atau diterima oleh hardware. Yang kelima, yakni untuk mengidentifikasi suatu program komputer. Jenis-jenis software. Jenis-jenis software yang pertama yakni ada software system. Software system ini terdiri dari 3, yakni sistem operasi, program bantu atau utility, dan bahasa pemrograman. Sistem operasi adalah merupakan perangkat lunak yang menjembatani pengguna dan perangkat keras. Contohnya, sistem operasi yang sering digunakan adalah Windows, Linux, DOS, dan lain sebagainya. Yang kedua, program bantu atau utility merupakan suatu program yang berfungsi untuk membantu sistem operasi. Contohnya seperti antivirus, defragmenter, format disket, dan masih banyak lagi. Yang ketiga yakni bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman merupakan suatu aplikasi yang berguna untuk mengkonversi perhitungan yang bersifat matematis menjadi suatu aplikasi. Contohnya adalah Java dan yang lain sebagainya. Jenis software yang kedua yakni adalah brainware. Brainware adalah sebutan untuk manusia yang memakai atau menggunakan atau mengoperasikan komputer. Beberapa contoh brainware adalah programmer, administrator, dan operator. Jenis software yang ketiga yakni software aplikasi. Software aplikasi merupakan perangkat yang berfungsi untuk melakukan berbagai bentuk tugas perkantoran seperti pengolah kata, lembar kerja, presentasi, pengolah halaman web, hingga perangkat media player dan sebagainya. Software aplikasi ini, pengertian dari pengolah kata atau word processor adalah berfungsi untuk melakukan pengolah kata, yaitu pekerjaan yang berhubungan dengan naskah dan berbagai macam administrasi surat menyurat. Contohnya adalah Microsoft Word, Ami Pro, WordPerfect, dan WordStar. Yang kedua yakni pengolah kata atau spreadsheet. Spreadsheet berfungsi untuk melakukan pekerjaan yang banyak berhubungan dengan angka-angka seperti penggunaan perhitungan, laporan keuangan, dan grafik. Contohnya aplikasinya adalah Microsoft Excel, Symfony, SuperCalc, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, yakni pengolah data atau database. Berfungsi untuk melakukan pengolahan data baik berupa angka atau gabungan angka dan kata. Contoh dalam aplikasinya yakni Microsoft Access, Foxbase, FoxPro, dan masih banyak lagi. Yang keempat yakni multimedia. Software ini digunakan untuk memutar musik, menonton film yang menampilkan gambar maupun audio. Contoh dalam aplikasinya yakni adalah Winamp,
Audio Pro, Z Audio, dan masih banyak lagi. Software aplikasi yang keempat adalah komunikasi dan internet. Software aplikasi untuk komunikasi dan internet bisa menghubungkan banyak orang dalam jangkauan. Beberapa aplikasi yang bisa digunakan contohnya adalah Internet Explorer, Google Chrome, Opera, dan lain-lain. Yang kelima yakni antivirus. Antivirus berfungsi untuk membasmi virus dari perangkat penyimpanan komputer. Sebab virus bisa merusak data atau program tertentu dalam komputer. Contoh aplikasinya yakni adalah Smartaf, Avira, dan lain sebagainya. Pendidikan dan game. Software ini secara khusus digunakan untuk membantu memahami pelajaran yang dikemas dalam bentuk game agar tidak membosankan. Contohnya yakni adalah PC Globe, Bodyworks, Adventure, Red Rabbit, dan lain-lain sebagainya. Baiklah, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan dari software dan hardware. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya minta maaf karena saya di sini masih tahap belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.